Yokai Mina! Samehada udah, Nuibari juga udah. Kita lanjut ke pedang lainnya yang juga muncul di Naruto bagian pertama. Kiba, tapi bukan Kiba Inuzuka ya. Kuy, langsung aja kita bahas. Kiba salah satu pedang paling mematikan yang pernah dimiliki oleh 7 pendekar pedang Kirigakure. Dan kalau kita ngomongin Kiba, kita nggak cuma ngomongin pedang biasa. Kita ngomongin sepasang taring petir. Pedang yang bukan cuma tajam, tapi bisa memanggil petir untuk menghukum musuhnya. Kiba yang secara harfiah berarti taring adalah salah satu dari 7 pedang mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi sejak era Mizukage pertama. Artinya, ini bukan senjata kemarin sore. Ini senjata warisan desa, simbol kekuatan, simbol ketakutan. Dan seperti pedang-pedang legendaris lainnya di dunia Naruto, Kiba punya sejarah yang gak sederhana. Pemegang pertama yang diketahui adalah Ameyuri Ringo. Dan kalau lo tahu Ameyuri, lo tahu dia bukan tipe shinobi yang kalem. Dia brutal, cepat, dan cocok banget dengan pedang yang menyetrum ini. Tapi bukan cuma Ameyuri yang pernah memegangnya. Mangetsu Hatsuki, si jenius yang mencoba menguasai semua pedang, juga pernah menggunakan Kiba dalam ambisinya. Bayangin ya, seseorang yang cukup gila untuk mencoba menguasai semua pedang legendaris. Dan Kiba termasuk di dalam daftar itu. Itu cukup menjelaskan seberapa berharganya pedang ini. 霧隠れがしそう水影から伝えられた7本の忍び刀使い手を選ぶその用途を操れる7人の選ばれた忍者を忍び刀7人衆って言うんだよ聞いた話だと7人揃えば一国を落とせるほどの忍者だって。 Lalu terjadi kekacauan. Reiga Kurosuke menjadi ninja buronan. Dan sejak saat itu, Kirigakure kehilangan kepemilikan atas pedang-pedang tersebut. Setelah Reiga mati, Kiba dibiarkan begitu aja di dasar jurang di negeri sungai. Bayangin, pedang legendaris tergeletak, berkarat oleh waktu tanpa tuan. Ironis banget sih. Senjata yang katanya paling tajam justru hilang dari sejarah untuk sementara. Sampai akhirnya Kabuto Yakushi menemukannya. Dan kalau udah masuk ke tangan Kabuto, ya lu taulah ceritanya bakal makin kacau. Lalu pada perang dunia shinobi keempat, dia membangkitkan kembali para pendekar pedang Kirigakure menggunakan Edo Tensei. Mangetsu membuka segel semua pedang, dan Kiba kembali ke tangan Ameyuri. Seakan-akan takdirnya memang selalu kembali ke pemilik pertamanya. Dalam versi anime, ada momen menarik. Setelah terjebak di rawa tanpa dasar, Ameyuri memberikan Kiba kepada Omoi sebagai bentuk terima kasih atas pertarungan yang seru. Dan ini menarik, karena Omoi bukan orang Kirigakure, tapi dia dianggap layak memegang pedang petir ini. Sayangnya, setelah perang selesai, pedang itu dikembalikan ke Kirigakure dan disimpan dalam brankas yang dikunci. Seolah-olah desa Kirigakure berkata, kekuatan ini terlalu berbahaya untuk sembarangan orang. 15 tahun kemudian, muncul kelompok yang menyebut diri mereka 7 pendekar pedang Kirigakure yang baru. Mereka mencuri ketujuh pedang itu untuk memulai revolusi melawan era damai dan modernisasi Kirigakure. Salah satu anggotanya adalah Buntang Iporosuki, putri dari Reiga. Dan pastinya dia membawa Kiba. Sejarah seperti berputar. Pedang ini kembali ke garis keturunan Reiga. Tapi rencana mereka gagal. Mereka dikalahkan. Desa merebut kembali pedang-pedang itu. Namun menariknya, Buntan kembali diizinkan menggunakan Kiba sebagai bagian dari program pembebasan kerja. Jadi, pedang ini bukan cuma simbol kekuatan, tapi juga simbol penebusan dosa. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin pedang ini benar-benar gila. Kiba bukan satu pedang, tapi sepasang pedang taiji. Dua bilah panjang, ramping, lurus, bermata dua. Di dekat ujungnya ada cabang bilah melengkung ke atas. Dan di dekat pangkal sisi lainnya juga ada cabang bilah. Desainnya unik, elegan, tapi juga terlihat berbahaya.
Gagangnya coklat halus dengan subah bulat abu-abu. Saat tidak digunakan, pedang ini sering dibungkus dengan perban. Seolah-olah bahkan pedangnya sendiri harus dibungkam. Karena kalau perbannya dilepas, dia seperti mengaum. ダメだ囲まれちまった。あれって霧の忍び刀七人衆じゃ。田里のガキにまで知られちまっているとは俺たちも有名になったもんだ。 Yang bikin Kiba luar biasa adalah kemampuannya ketika diisi dengan cakra petir. Saat dialiri petir, daya potongnya meningkat drastis, mirip seperti getaran frekuensi tinggi dari aliran cakra berbasis petir. Artinya, bukan cuma tajam secara fisik, tapi juga memotong dengan getaran cakra. Makanya, pedang ini disebut dengan Raito, pedang petir, dan diklaim sebagai pedang paling tajam yang pernah ada. Kalau lu pengguna elemen petir, ini pedang impian banget sih. Bahkan ada teknik pelepasan petir khusus yang tidak bisa ditiru oleh Sharingan. Ini penting banget, karena Sharingan dikenal bisa meniru hampir semua teknik, tapi enggak dengan yang satu ini. Artinya, Kiba punya kekuatan yang eksklusif. ライト三日月の宴。この牙が私に力をくれるのさ。忍法三日月の鎧。 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Dan bahkan tanpa petir pun, pedang ini tetap mematikan, karena bisa digunakan dengan gerakan berputar yang lincah, menyapu target, sambil penggunanya berputar. Ditambah bilahnya yang bergerigi, lukanya bukan cuma dalam, tapi juga parah. Ini bukan pedang untuk duel elegan, tapi pedang untuk pertempuran yang brutal. まずは雷を帯びた切れ味最高の一本雷刀牙の使い手リンゴ雨ゆり Dalam anime, kemampuan Kiba bahkan lebih liar. Penggunanya bisa memanipulasi petir secara bebas, bisa menggunakan teknik petir tanpa segel tangan. Artinya, kecepatan serangan meningkat drastis, nggak ada jeda, nggak ada. Ntar dulu, gue bikin segel tangan dulu. Langsung aja eksekusi. Pedang ini juga meningkatkan kekuatan serangan pengguna ke batas tertinggi dan hanya membutuhkan sedikit cakra. Artinya, pengguna bisa terus-menerus menyerang berulang kali tanpa takut kehabisan tenaga. Dan ini bagian paling gila. Pedang ini bisa menghantarkan petir alami, bisa menarik petir dari langit. Bayangin, lu berdiri di medan perang, langit yang gelap, terus muncul seseorang mengangkat Kiba ke atas. Petir turun menghantam area yang luas. Itu bukan cuma serangan, itu deklarasi dominasi. Selama ada petir alami, pengguna bisa bertarung terus tanpa lelah. Ini hampir seperti punya sumber energi yang tak terbatas. 俺は雷峠で待つ。 本物の雷をエネルギーとしている自然の力を得ることができればチャクラと違い限界はない銃剣 Walaupun dirancang berpasangan, Kiba tetap efektif hanya dengan satu bilah. Tapi kalau dua bilah digabungkan dengan gagangnya, mereka bisa membentuk senjata bermata ganda seperti tongkat Jo. Jangkauan meningkat, keserbagunaan meningkat, dan gaya bertarung jadi makin fleksibel. Ada dua teknik utama yang bisa digunakan dengan pedang Kiba. Pertama, Thunder Swords teknik Thunderbolt. Pengguna mengangkat Kiba seperti tongkat birch, lalu memanggil sambaran petir dari langit. Siapapun di sekitarnya akan tersetrum, sederhana tapi mematikan. Yang kedua, Thunder Sword teknik remote control. Teknik ini memungkinkan pengguna mengendalikan Kiba secara independen dari jarak jauh. Pedang bisa menyerang dari berbagai sudut, sementara pengguna tetap bebas bergerak atau bertarung. Ini bikin musuh kebingungan, karena ancamannya datang dari mana aja.
牙にはこういう使い方もあるのさ。 Trivia menariknya, Kiba awalnya hanya muncul di anime, baru kemudian diadaptasi ke manga. Dan pada kemunculan pertamanya bersama Raiga, desainnya berbeda. Digambarkan sebagai dua ninjato bermata tunggal tanpa Tsuba. Baru kemudian didesain ulang agar konsisten dengan versi manga. Menurut lembar CT Studio Period, panjang bilahnya sekitar 90 cm. Dan satu hal yang bikin penasaran, walaupun Omoi menerima pedang ini dari Ameyuri, dia nggak pernah kelihatan menggunakannya. Seolah-olah pedang itu hanya lewat sebentar dalam hidupnya. Yokai, itulah pedang ramping yang mirip taring, Kiba. Kalau sering gonta-ganti pemilik, dia selalu memilih yang punya elemen petir. Menurut lo, apakah Kiba benar-benar pedang paling tajam di dunia Naruto? Atau ada pedang lain yang menurut lo lebih mengerikan? Kalau ada yang kurang atau lo mau request gue bahas apa, langsung aja kalian tulis di komen. Ya, nek. Mina. ありがとうだってばよ。サンキュー。